apa sekarang kan? Oh, ada di TV. Nonton di kursi, di atas kursi. Duduk, duduk, nyender. Senang sekali saya Chris Cardozo dapat menemani Anda dalam Tech 3. Tentunya di sini semua sineas-sineas tercinta akan hadir bersama Chris malam hari ini. Tidak cuma kita akan bongkar apa aja sih yang bakal diceritain sama sineas-sineas kita, tapi kita juga akan langsung melihat hasil karya dari mereka. Oke, jangan kemana-mana, Chris Cardozo balik lagi cuma untuk Movie Lovers. Ya, Movie Lovers, seperti janji Chris barusan kalau Chris akan bersama sineas muda kali ini. Dan salah satu sineas muda yang berbakat ini adalah Bapak Ivan. Selamat malam Bapak. Ia datang bersama putri kecil tercinta. Ini namanya siapa sayang? Kava. Apa kabar Kava? Baik, iya. Dan kalau misalnya kita ngomong-ngomong masalah sineas muda, tadi Chris sudah sempat singgung sineas muda kita yang bisa sangat-sangat kita banggakan adalah datang dari Kota Kembang sendiri. Kumaha damang Pak? Alhamdulillah. Tadi udah apa kabar? Kumaha damang berarti benar-benar Bapak mau largi Sunda ya Pak? Oke. Dan kalau misalnya Movie Lovers memang benar-benar cinta sama yang namanya Tech 3, tentunya udah tahu dong. Untuk Bapak Ivan sendiri karena sebelum-sebelumnya sudah memproduksi beberapa film ya. 2 film sebelumnya. 2 film, iya. Baik, untuk kali ini datang ke studio dengan akan memperkenalkan satu film. Ini dia, judulnya Cepat Pulang Kucingku Sayang. Ya. Ini benar-benar produksi sendiri. Ya betul, produksi sendiri. Produksi sendiri. Kalau kita ngobrol masalah film ini ya, Movie Lovers ya, judulnya Cepat Pulang Kucingku Sayang. Ini agak lucu. Ini lucunya karena ada disinggung-singgung masalah kucing. Ini bisa kucing yang diangkat untuk sebagai title dari film yang Bapak bikin. Ini gimana nih ceritanya Pak? Ini sebetulnya semi dokumenter, jadi sebagian adegan di film ini memang dokumentasi dari dokumen keluarga gitu. Jadi Kava ini punya kucing, namanya siapa Kava kucingnya? Teron. Namanya Teron. Dia sayang banget sama kucing itu. Kucing itu punya anak 3. Anak siapa namanya? Teron. Punya anak siapa? Dora, Lisa, dan Jimmy ya. Oke. Iya. Tapi karena kita sebagai orang tua khawatir ya, kan ada mitos bahwa anak perempuan itu jangan terlalu dekat sama kucing. Karena dari kotorannya mungkin Bapak juga tahu ceritanya bakal terkena toksik dan lain-lain lah. Betul. Dan memang kucing itu cukup merepotkan kami. Akhirnya saya dengan istri saya berusaha gimana kalau kucing ini dipindah aja gitu. Gitu. Dibuang istilahnya. Ya, dibuang. Keberadaannya tidak diterima di rumah. Gitu. Iya. Nah, tapi ternyata setelah dibuang itu Kava ini Bagus ya, tapi cantik, hebat. Terus dia sering Lucu. gimana kucing itu dibuang. Akhirnya saya kepikiran gimana kalau ini pasti menjadi sejarah hidup. Lucu gak cantik. Kita bikin filmnya, kita syuting hanya 1 hari langsung jadi gitu. Oke, itu hanya 1 hari ya Pak ya? 1 hari. Terus kan? Tapi bunganya kan bunganya bapaknya pas mau bayar itu nggak ada alur ceritanya naratif, jadi Kava ngomong jadi bercerita gitu. Gimana ceritanya Pak? Ya. Jadi Kava ini bercerita gitu, bahwa dia punya kucing, kemudian pada suatu malam kucing itu hilang gitu. Kemudian besoknya dia mencari kucing ke rumah teman-temannya. Jadi, nah terus sama teman-temannya itu dia nyari kucing itu. Akhirnya ada seorang anak laki-laki, temennya juga anak kecil yang suka main sepeda, dia
berjanji mau mencarikan kucing itu kemanapun karena dia suka naik sepedanya jauh. Namanya siapa? Ya. Oh, Fadil itu nanti ada tokohnya namanya Fadil. Dia naik sepeda. Iya. Mau nyari kucingnya kemana ya? Oh, gitu ceritanya. Nyari kucingnya kemana kan ke tempat yang jauh nggak? Kemana? Terus sampai harinya itu sampai ke Amerika katanya. Jadi heran mereka itu gitu. Oh, gitu ya. Apakah kucingnya ketemu atau mana nanti aja nonton filmnya. Oke, tentunya juga penasaran bagaimana akhir ceritanya. Kita jangan bahas dari sekarang, nanti udah gerendep lagi. Jadi anak-anak main sekitar 6 orang sampai 7 orang. Ya. Mereka main dengan saya arahkan sedikit. Mereka udah main dengan bagus. Oh begitu ya? Ya. Ternyata tidak cuma sineas muda saja yang menumpuk di Bandung ini. Untuk artis-artis cilik berbakat juga tentunya banyak sekali ya. Untuk cerita mengenai mengarahkan anak-anak mungkin agak susah nih Pak. Ada nggak sih ya sedikit cerita deh? Sebetulnya kalau saya pengalaman menggarap film sebelumnya sama yang sekarang lebih gampang yang ini. Anak-anak itu ternyata mereka lebih ekspresif, nggak usah diarahin gini-gini. Cuma mereka diajak berhayal aja, kita nyari kucing yuk. Mereka nyangka bahwa main film itu bukan main film tapi beneran. Jadi nyari kucing beneran, nanti bisa dilihat hari mereka itu mereka bukan lari-lari pula-pula lari, tapi benar mereka tuh nyari kucing gitu. Sampai kata juga ada adegannya dia sedih, sedihnya tuh beneran Natural jadi ya Pak ya? karena dia tuh nyangka bahwa itu kejadian benar bahwa dia lagi nyari kucing, padahal kan itu bohongan gitu. Jadi Bapak di sini sangat berperan penting selain menjadi pembuat skenario nya, kemudian untuk sutradaranya tentunya juga penjadi editing semuanya itu tuntas dalam 1 hari seperti yang Bapak bilang. Editingnya cukup lama, editing paling lama mungkin ya. Ini semuanya di shootnya di saya di dekat rumah di komplek Margawangi, di dekat Margahayu Bandung. Hai. Iya kemudian. Terus di sekitar situ karena itu biasa dieksplorasi, ada kebun, kemudian ada jalan yang cukup bagus, ada landscape yang cukup bagus tuh. Terus sisanya di rumah saya. Sisanya di rumah Bapak. Benar-benar Bapak ternyata sineas muda yang bisa sangat memanfaatkan semua kondisi yang ada. Ya, mulai dari putrinya tercinta, talent yang Bapak punya, kemudian lingkungan di mana tempat Bapak tinggal. Waduh, senang sekali Bapak. Tangan yang bagus, kemudian punya sesuatu yang bisa dikenang dengan baik dan didokumentasikan dengan baik. Di dalam Cepat Pulang Kucingku Sayang ini kan dimix dengan sedikit komik nih Pak. Iya. Bagaimana itu bisa tertular seperti itu? Karena saya akan mentiadakan peran orang tua, jadi saya dan istri saya yang berperan di cerita itu tidak ditampilkan gitu, tapi diganti dengan komik-komik gitu, dan ini mengaburkan proses pembuangan kucing itu. Karena kalau saya membuat itu saya dengan istri saya yang membuang kucing itu, nanti kapan jadi benci sama orang tuanya, oh ternyata ibu bapak saya yang buang gitu. Nah saya ganti dengan komik dengan agak-agak simbolik gitu, jadi kakak juga nggak ngerasa bahwa kucing itu dibuang gitu. Aduh, seluruh lovers ya, terutama untuk adik-adik kita, pastinya akan suka banget sama film ini ya Pak ya. Ringan soalnya temanya ya. Temanya ringan dan sebetulnya ini semua kritik buat semua orang tua gitu. Saya juga mengkritik diri sendiri, nanti di akhir film itu ada permohonan maaf orang tua kakak sama papanya. Tapi yang pasti ini pengalaman mungkin tidak hanya dialami oleh keluarga Bapak Irfan, mungkin juga movie lovers pernah mengalami hal yang sama. Jadi benar-benar mudah-mudahan nanti bisa menjiwai ya untuk menonton satu film Cepat Pulang Kucingku Sayang. Saya sebetulnya ngajak keluarga-keluarga yang lain juga yang punya handicap, punya komputer di rumah, sebenarnya bisa bikin film seperti itu biar anaknya merasa mendapat sesuatu yang berharga, dokumentasi hidup yang berharga, kemudian diapresiasi juga oleh orang lain. Ya, jadi Bapak Irfan memberikan satu clue membuat film ini benar-benar gampang dengan sedikit peralatan yang ada, asal kita punya kreativitas yang tinggi tentunya Pak ya, semua bisa terkabel. Dan mengenai film-film sebelumnya nih, boleh singgung sedikit. Bapak itu kan ada bekerja sama dengan beberapa rekan ya Pak ya.
Kesulitan atau mungkin kendala di antara film pertama, kedua, dan ketiga, ini yang paling berat begitu membuat film yang mana nih Pak? Yang paling berat mungkin yang kedua, karena itu film dokumenter yang serius, saya harus menemui beberapa ahli